Saudara, pemerintah menekankan pentingnya menjalankan ketahanan ekonomi bangsa dalam menghadapi krisis yang terjadi di negara lain, termasuk krisis Yunani dan pelemahan ekonomi di Tiongkok yang dinilai akan lebih berpengaruh terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan krisis Yunani. Pada sisi lain, para ekonom menilai dampak krisis utang Yunani terhadap Indonesia hanya akan melalui nilai kurs dan IHSG. Normalisasi kebijakan moneter The Fed dan pelemahan ekonomi Tiongkok sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Selengkapnya akan kami bahas bersama Dr. Isaac Tony Matiaputi, Ketua Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur yang juga ekonom dari Unpati. Ya, selamat siang Pak Tony, terima kasih sudah selamat siang Mbak Nurul bersama kami dalam Indonesia ya. Ya Pak, kita melihat krisis yang terjadi di negara Yunani dan juga pelemahan ekonomi yang terjadi di Tiongkok ini tentunya berdampak bagi negara-negara lain, termasuk dengan ketahanan ekonomi nasional kita sendiri. Tapi sebelum menuju ke sana, kita ingin tahu dulu bagaimana sih tanggapan Anda terhadap krisis yang terjadi di dua negara tersebut. Iya, Mbak Nurul, pertama kita lihat krisis Yunani, itu artinya besar belanjanya daripada penerimaan. Kalau kita Indonesia bilang besar pasak daripada tiang. Artinya begini, bahwa kondisi keuangan negaranya itu sebenarnya bisa dipakai sebagai potensi, tetapi banyak sekali belanja pemerintah dilakukan oleh pemerintah Yunani dibayar kepada gaji-gaji pegawai partai-partai politik itu yang cukup besar. Sehingga gaji-gaji pegawai politik itu cukup besar nilai gajinya. Nah, ini saya lihat bahwa peluang itu akan digeser karena kemungkinan besar. Jadi krisis yang terjadi di Yunani itu benar-benar salah menggunakan dana yang dipakai oleh mereka. Kedua, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Ini karena ada efek global. Di dalam pasar era global seperti ini, suatu negara yang secara terintegrasi dengan negara lain, kondisi ekonomi suatu negara bisa masuk diintervensi ke dalam ekonomi suatu negara. Ya, dengan demikian, dampak dari Yunani, dampak dari pertumbuhan yang melemah dari Tiongkok tentu sedikit berdampak kepada Indonesia. Kira-kira dampaknya besar apa tidak Pak yang dirasakan Indonesia? Dampak itu tidak akan dirasakan kalau kita mampu fokus kepada peningkatan komoditi atau ekonomi dalam negeri. Artinya apa? Kita melihat Jepang, Amerika, beberapa negara yang potensi pasar kita cukup besar untuk sektor perikanan. Tentunya kita bisa masuk pada sektor-sektor yang demikian. Kita lihat bahwa sekarang daya beli masyarakat lemah. Ya. Kenapa? Karena nilai rupiah kita lemah. Nilai rupiah lemah tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lemah berarti aktivitas ekonomi di dalam negeri akan melemah. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang lemah berarti aktivitas lemah. Tentu dampak kepada penyerapan tenaga kerja. Kita tahu bahwa pertumbuhan yang triwulan kemarin, triwulan 1 itu sekitar 4,7%. Ya. Padahal diperkirakan sekitar 5. Seandainya kalau pertumbuhan itu dipacu pada triwulan kedua mencapai 5%, di atas 5%, tentu ada penyerapan tenaga kerja yang kita perkirakan setiap tahun itu 2 juta tenaga kerja yang siap bekerja. Padahal pengangguran ada 11 juta. Berarti bila pertumbuhan itu tidak mencapai 5%, tentunya ini mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat. Apakah Anda cukup optimis melihat pencapaian pemerintah yang pertumbuhan ekonominya hingga mencapai 5% ini, Pak Tony? Tahun 98 merupakan pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Kalau keledai tidak akan masuk pada lubang yang kedua. Bangsa kita bangsa yang pandai. Pengambil-pengambil kebijakan di bidang ekonomi cukup pandai. Tentunya mereka tidak akan membuat suatu kebijakan yang menjerumuskan bangsa pada lubang yang kedua, krisis. Tentu ada pengalaman-pengalaman pelaku-pelaku ekonomi pada saat itu. Mereka tahu apa yang harus dibenahi. Dan saya optimis bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis itu. Kenapa? Karena kita mempunyai kemampuan komoditi lokal. Kita punya pangsa pasar yang besar. Yang jadi masalah, mau tidak pemerintah, pengambil-pengambil kebijakan di dalam negara ini serius untuk mengatasi itu. Cadangan devisa kita hanya 108 miliar US dollar, artinya sekitar 110 triliun. Hutang kita melebihi APBN, sekitar 3.100 triliun. APBN kita cuma 2.200 triliun. Artinya menunjukkan bahwa kita bisa menjadi krisis seperti Yunani. Bila kita belanja rutin, itu lebih besar pada belanja modal. Nah, tentunya pemerintah harus serius melihat komoditi-komoditi yang bisa menghasilkan devisa bagi negara. Bagaimana pemerintah bisa menyampaikan informasi kepada investor bahwa Indonesia layak untuk dilakukan investasi situ. Nah, bagaimana caranya? Penyampaian komunikasi yang baik daripada pemerintah.
pengambil kebijakan itu kepada investor, meyakinkan mereka bahwa Indonesia menjamin mereka di sini kemampuan mereka, keberadaan mereka untuk bisa berinvestasi itu dijamin oleh pemerintah, dan mereka harus yakin bahwa pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan seperti itu. Ya baik, berbicara tentang kebijakan, bagaimana Anda menilai kebijakan fiskal sendiri, karena instrumennya adalah salah satunya pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal apa sudah mendukung? Saya dengar bahwa BI sudah melakukan relaksasi, ada pengurangan terhadap pajak itu kepada nasabah-nasabah itu. Saya melihat bahwa ada peluang yang cukup baik. Kalau ada kebijakan yang relaksasi yang dibuat oleh BI, saya pikir bahwa itu suatu tindakan yang cukup baik. Gitu Mas Obi. Ya, dan yang sangat dekat saat ini adalah momen mudik, di mana perputaran uang terjadi cukup besar di sana. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya lihat, mudik beberapa tahun yang lalu cukup besar. Daya beli kita cukup banyak karena pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Sekarang dengan daya beli kita yang lemah karena nilai rupiah yang semakin rendah. Kemudian aktivitas ekonomi, banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang untuk sementara mungkin ditutup. Tentu THR yang mereka terima harapkan tentu tidak mereka terima. Nah, ini membuat peluang kepada masyarakat di Indonesia untuk mudik berpikir juga. Jadi kemungkinan mudik tahun ini tidak terlalu besar seperti mudik yang tahun yang lalu. Kenapa? Karena daya beli masyarakat sangat rendah. Lemah karena nilai rupiah yang sangat lemah. Nah, sekarang pemerintah harus serius bagaimana berupaya untuk menekan nilai rupiah itu supaya menguat. Nah, ini kita lihat bahwa sampai di mana kebijakan pemerintah lewat Kementerian Keuangan mampu meningkatkan nilai rupiah itu menjadi ya katakan dia ekspektasi kita 9 sampai 10 ribu. Mengapa begitu lama kita biarkan sesuatu yang lama dibiarkan, khususnya di bidang keuangan? Ini tentu akan membuat kondisi itu akan menjadi, orang katakan, sedikit akan terpuruk. Makanya saya katakan bahwa Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama para pengambil kebijakan di bidang keuangan melihat nilai rupiahnya secepat mungkin jangan sampai terdepresiasi. Terdepresiasi terlalu besar, maka ini menunjukkan ekonomi kita yang lemah. Itu Mbak. Ya, terakhir apa saran Anda nih untuk prioritas pemerintah terkait dengan ekonomi Indonesia kita saat ini? Pertama, ada tiga. Perkuat atau percepat manufaktur, sektor manufaktur, sektor pertanian, dan sektor pariwisata. Katakan begini, sektor pertanian, kita lihat komoditi-komoditi yang kita masih import. Katakan garam kita masih import, bawang kita masih import, daging sapi kita import, dan beberapa komoditi lain, buah-buahan kita masih import. Apakah komoditi tidak ada di dalam negeri kita sendiri? Nah, ini kita perkuat. Ikan, katakan, untuk sudah 8 bulan nih, untuk sekitar 6 bulan. Itu beberapa daerah seperti di Maluku itu sudah mulai tutup perusahaan-perusahaannya. Moratorium yang dilakukan oleh Pak Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan itu harusnya dipercepat. Boleh lakukan tindakan Ibu baik, tapi solusinya harus segera, jangan diperlambat. Kita lihat bahwa komoditi ini sangat baik. Komoditi perikanan merupakan komoditi yang harus dikejar atau digenjot. Artinya banyak komoditi yang potensial juga yang harusnya kita meningkatkan nilai ekspor justru ya, Pak Tony. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Tony atas waktunya telah berdiskusi bersama kami. Film Indonesia Siang TVRI, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nurul.